Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mubdi'il awakhiri wal awail. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi bi'awdahid dalail al-mawsufi bi ashrafis syama'il wa ala alihi wa sahbihi dawil fawadili wal fadail amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan kepada para pemegang warisan Rasulullah, para zuriyah Rasulullah, yang kita muliakan para habaib, para kiai, para asatiz, wabil khusus yang kita muliakan habibuna wa mahallu wuddina as-sayyidil walid al-habib Umar bin as-sayyid Abdurrahman as-Saggab, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat afiat, manfaat ilmunya, barakah hidupnya, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Yang kita muliakan pimpinan Majlis Mahabbatus Salihin As-Sayyidil Fadil Al-Habib Saggab bin As-Sayyid Umar As-Saggab, Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas, dan segenap para habaib dan ulama lainnya yang mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi manfaat-manfaat besar yang mereka berikan buat Islam dan muslimin. Mudah-mudahan banyaknya habaib, banyaknya kiai, banyaknya ustadz di negeri Indonesia ini, wabil khusus kota Jakarta, menjadi bukti yang paling zahir Allah memberikan keberkahan berlimpah kepada kita semua, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, dunya bihan karadal kiramu fa'adnabat faka'annama biwujudihi istighfaruha. Ketika dunia kehilangan ulama, maka dunia itu akan dipastikan penuh dengan maksiat dan dosa. Faka'annama biwujudihi istighfaruha, seakan-akan keberadaan ulama di tengah-tengah kita menjadi penggugur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Al-Habib Umar beserta As-Sayyid Saggab beserta para habaib dan ulama kita lainnya diberikan panjang umur, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tidak ada kehidupan yang penuh dengan keberkahan, keindahan, keharmonisan, kesejahteraan, melainkan kita mengamalkan akhlak-akhlak perangai mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat akhir zaman makin banyak umat Islam tidak mencontohkan perangai-perangai mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak umat Islam berlari dari pengamalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ditemukan hubungan yang harmonis dalam keluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa jika kita tidak mengamalkan perangai-perangai mulia dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidup mau berkah, enggak pernah sholat, enggak pernah zikir, enggak pernah ngelihat mushaf, enggak pernah wudu. Subhanallah, ketika kita berpaling dari zikrullah, maka yang ada dalam hati kita, di rumah-rumah kita adalah setan. Ketika setan sudah masuk dalam hati kita, maka setan inilah akan mudah menjerumuskan kita ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ngamalin akhlak Rasul dan sunnah Nabi, kehidupan yang sangat indah. Kalau kita berpaling, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka, hidup keblangsak, kagak pernah zikir, enggak pernah sholat, jadi suami, jadi istri enggak sholat, yang ada adalah setan di rumahnya. Ini lakinya lagi bikin jala, bininya pulang dari pasar nanya baik-baik, bang lagi ngapain? Orang lakinya enggak pernah sholat, hatinya panas.
Biji mata lu kendor, lu kagak ngeliat gue lagi ngapain, gue lagi bikin jala. Bininya nanya lagi, bang emang jala bakal apaan? Lakinya jawab, lah bakal nangkep ikan lah, masa nangkep lu. Bininya nanya lagi, bang kalau nangkep ikan dapatnya ikan apaan? Lah banyak, ikan gabus, betok, betik, sepat siem, sepat tompel, julung-julung, ikan belanak, mujair, kiwi-kiwi, ular kadut. Bang kalau dapat ikan gabus mau diapain bang? Gua mau pecak. Atau bininya, bang jangan dipecak mulu bang, sekali-kali dipindang. Gua mau pecak. Bang dipindang aja, gua mau pecak lu kagak ngerti. Dikepret bininya pakai batu cincin, giginya rontok 3. Apa kekaukan melung-melung, kata orang babelan apa diesor-diesor, nangis. Ngadu pulang sama bapaknya. Bapaknya lihat orang kontrakan pada lihat dia nangis. Kata bapaknya, ngapa pulang sambil nangis? Oh no abang Haji, saya pengen gabusnya dipindang, dia pengennya dipecak. Akhirnya dia marah-marah, saya dikepret pakai batu cincin, gigi saya rontok 3. Bapaknya nanya, emang ikan dari mana? Lah belum nyari. Nauzubillah. Ini satu gambaran ketika kita nggak ngamalin perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka tidak akan ada kedamaian dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ngamalin akhlak dan sunnah Rasulullah, walaupun himpitan ekonomi, tinggal di tanah garapan, yang kata bokir jangan kata ketiup angin, keterjak anjing juga rubuh tuh rumah. Jangan kata hujan gede gerimis aja tempias. Tapi istrinya ngamalin akhlak Rasul, ngamalin kewajiban-kewajiban, dia taat sama suami, ikhlas qanaah. Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat yang ada di rumahnya, sehingga tercipta keharmonisan. Lakinya punya jam tangan bertahun-tahun, palanya doang, talinya kagak ada, ditaruh di kotak nggak pernah dipakai. Bininya punya anting sebelah bertahun-tahun dia kagak pakai, ditaruh di lemari orang teman sebelah. Diem-diem bininya jual anting, bakal beliin tali jam tangan lakinya. Lakinya diem-diem dia jual pala jam tangannya, bakal beliin anting sebelah bininya. Kata bininya, bang saya punya hadiah. Lah sama gue juga punya hadiah. Emang lu mau ngasih apaan? Lah ini bang tali jam tangan. Lah palanya gue udah jual. Lah emang abang mau ngasih apaan? Lah ini anting sebelah. Lah sama bang saya udah jual. Orang kalau ngamalin perintah Allah dan Rasulnya, yang ada dalam dirinya adalah memiliki kesadaran penuh untuk menjalankan kewajiban, bukan menuntut haknya. Kalau nuntut hak dalam rumah tangga masing-masing betotakan, kagak mau kalah. Yang bini pengennya kewajibannya ditunaikan, lah ketahuan lakinya ngojek minta dibeliin mobil Avanza. Kalau kata lakinya sekalian aja gua lu gadein. Ya Allah tuh laki makin kuru, kena tekanan batin. Bininya nggak punya pikiran, ngerongrong mulu, badannya makin obod, kerjanya gegares mulu, badannya udah kayak kulkas 3 pintu. Malam-malam lakinya orang makin kuru, dia berangkang percis buat kayak cicak nangkring di bedug. Masya Allah. Ini satu gambaran para jamaah sekalian. Kita nggak bakal bisa mengamalkan akhlak Rasulullah, kita nggak bakal pernah tahu mengamalkan sunnah Rasulullah kalau kita tidak tanamkan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita nggak bakal bisa mahabbah kalau kita nggak kenal siapa Rasulullah, dan kita nggak bisa kenal Rasulullah kalau kita jauh dari para ulama. Al-Imam Ibnu Asir menyatakan, yashabu saykhan arifal masaliki yakihi min tariqihil mahaliki yudzakirullaha idza ra'ahu wa yusilul abda ila maulahu. Bergaul dengan para ulama menjauhkan kita dari dosa dan maksiat, melihat wajah-wajah para ulama yang kita ingat Allah Ta'ala, wa yusilul abda ila maulahu, menyampaikan kita kepada hakikat ma'rifatullah, beribadah dengan benar. Banyak orang Islam nggak ngerti bagaimana wudhu, banyak orang Islam sholat nggak ngerti mandi junub. Dia kata mandi junub asal basah, lah bebek juga mandi basah. Para jamaah sekalian, sunnah Nabi banyak yang tertinggal. Sunnah siwak, siwak padilanya besar. Orang dulu ngamalin siwak, habaib kita ngamalin siwak. Sekarang banyak yang meninggalkan siwak, padahal siwak padilanya besar. Orang-orang tua dulu kalau sholat bawa siwak, di masjid di kusennya ada siwak,
di lubang-lubang angin ada siwak. Makanya di masjid zaman dulu itu kalau ada bocah-bocah halus berisik banget kayak tikus laci, itu kagak ditabokin, dipanggil aja. Tuh aki-aki ngambil siwak, dikolomin siwak aki-aki, lu makan tuh jigong gua. Para jamaah sekalian, ini pengamalan bukti cinta kita kepada Nabi. Puncak mahabbah kita kepada Rasul adalah dengan mengamalkan akhlak mulia dan sunnah-sunnah Rasul. Wa man yadda'i hubban nabiyyi wa lam yakun bi sunnatihi mustamsikan fa huwa kadibu. Siapa yang ngaku cinta Rasul, siapa yang pengen dapat syafaat Rasul tapi dia tidak ngamalin sunnah Rasul, maka dia adalah pendusta besar. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tahabu lana biha nufusan radiyah وصدورا من الهم والغم قاليا وأن تتم علينا بالصحة والآفية وخير الذرية وتعيدنا من كل شر وفتنة وبلية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.